Wa duribat alaihimuz zillah tadi adalah peringatannya kepada kita, jangan sampai-sampai kita lupa apalagi kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa tadi? Kesehatan. Nggak bisa dibayar dengan apapun. Ya, siapa yang rela matanya dicongkel satu, dikasih uang 2M, nggak ada yang mau. Berarti apa? Kalau kita sehat aja, udah alhamdulillah. Ya, fokus kita nikmat yang ada dulu, jangan kayak Bani Israil. Ya, nikmat yang ada dulu, supaya nanti Allah tambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Karena di sana ada janji Allah, la azidannakum, akan aku tambah nikmatku kalau engkau bersyukur. Wala in kafartum, tapi kalau kufur, hati-hati. Inna azabi lasyadid. Ajabku pedih, kata Allah, bukan dikurangin. Jadi ada orang nanti makin kaya nggak sholat, makin sukses nggak puasa, makin berjaya nggak pernah sedekah. Jangan heran, Bu, jangan heran. Saya ingin menyampaikan, itulah model hamba Allah yang di dunia ini yang sudah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu asar yang sampai kepada kita dulu di zaman sahabat. Ada seorang sahabat yang melakukan tawaf di Makkah. Tawaf itu 7 kali putaran. Yang menjadi menyita perhatian orang-orang waktu itu adalah sahabat ini tawaf 7 kali putaran hanya membaca doa yang satu. Apa doanya? Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Terus nggak ada dia doa yang lain. Beda sama kita itu, ya. Kalau kita berkesempatan umroh, haji, doa segalanya kita minta, ya Allah, anakku ya Allah, keluargaku ya Allah, berikan ya Allah kesempatan. Bahkan ada yang guyon tuh guru, ya. Ada seorang suami istri yang umroh, wallahu a'lam, ini mah riwayatnya sahih apa dhaif ya. Suami istri berdoa di multajam. Suaminya mengangkat tangan, ngomong sama istrinya, nanti aminkan ya, aminkan. Iya, saya aminkan. Allahumma yassirni fit ta'addud, Allahumma yassirni fit ta'addud. Istrinya kagak paham itu. Amin amin baik dia. Amin amin ya Allah, sampai mau nangis itu istrinya. Begitu pulang ke tanah air sekitar 2 bulan, qadar Allah, doanya diijabah, nikah lagi tuh suami. Istrinya mencak. Lu bagaimana sih? Di multajab kan kamu yang ngaminin katanya. Jadi ibu-ibu nih kalau nanti umroh, hati-hati, tanya dulu ini doa apa gitu ya. Jangan main amin-amin baik ya. Nah, jadi sahabat ini mengucapkan doa yang sama. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Umar bin Khattab ketika itu melihat, dipanggil setelah selesai. Tolong sini, datang. Kamu saya lihat tadi dalam melaksanakan tawaf, kenapa cuma membaca doa satu aja? Lalu dijawab sama sahabat ini, saya mendengarkan ini wahai Umar bin Khattab langsung dari lisan Rasulullah yang mulia. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Nah ini kita baca dan ya, ayo bareng-bareng kita baca. Allahumma ja'alna min ibadikal qalil. Artinya udah tahu ya? Artinya apa tuh? Ya Allah ya Tuhanku. Nah ini sahabat, tolong jadikan saya tergolong di antara hamba-hambamu yang sedikit. Umar bingung ya, kenapa ini? Lalu dijawablah sama dia, karena orang yang sedikit itu di dunia ini satu, qalilam ma tashkurun. Yang sedikit di dunia ini adalah orang yang pintar bersyukur. Yang kedua, Allahumma ja'alni min ibadil qalil. Yang sedikit itu di akhirat siapa? Yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan. Ternyata nanti di hari kiamat umat Rasulullah yang masuk surga itu sedikit, tapi bighairi hisab, tanpa checking, tanpa pemeriksaan. Sedikit jumlahnya, cuman 70.000 orang doang kata Rasulullah. Makanya sahabat itu, aku pengen masuk salah satu di antara yang 70.000 itu. Kata mu'arrikh, para ahli sejarah, di Madinah terakhir sebelum Rasulullah wafat ada sekitar 300.000 sahabat.
Kira-kira masuk nggak kita di situ lagi? Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan. Tapi ini spirit doa yang selalu kita lantunkan. Mudah-mudahan nanti yang terpenting nanti di hari kiamat kita Allah golongkan masuk surga di ghairi hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa ternyata kalau kita sudah berdoa dengan doa yang tadi, udah include tuh semua. Dapat jadi orang kaya, orang sukses, orang hebat, sukses dunia, sukses akhirat. Kalau kita dengan membaca doa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Nah ini didoakan, jadi dawam, dirutinin, jadi wirid. Ini kita doakan selalu setiap habis sholat. Maka oleh karena itu, dari sini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa memang tidak ada hal yang terpenting bagi kita hari ini, apa itu, kecuali bagaimana mengikhtiarkan agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak, apa kata Allah? Kalau orang yang enggak bersyukur itu nanti apa? Inna azabi lasyadid. Nauzubillah wal yauzubillah min zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melengkapi kaji kita di siang hari ini, Al-Fakir juga ingin menyampaikan satu fakta. Kalau sudah dari Al-Quran kita nggak berdaya itu, berarti kebenarannya pasti. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ada satu sosok contoh masyarakat, yang masyarakat ini tadinya Allah proyeksikan menjadi uswah bagi seluruh umat manusia, tetapi karena gagal nggak bersyukur. Kegagalan masyarakat ini Allah ungkap juga. Berikut dengan sederet kegagalan para umat ini Allah ungkap di dalam Al-Quran. Untuk apa? Agar menjadi pelajaran bagi kita. Siapa mereka ini? Bani Israel. Jadi Bani Israel ini, ibu sekalian, adalah manusia, komunitas, masyarakat yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekaligus Bani Israel juga adalah masyarakat yang paling banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membeberkan itu di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita umat Rasulullah bisa melihat. Agar apa? Agar kita nggak seperti itu. Kan begitu ya? Nah, maka oleh karena itu apa kata Allah? Wa iznajjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini yang pertama. Bani Israel itu dipimpin oleh Raja Fir'aun. Fir'aun kita tahu dah tuh ya, zolimnya luar biasa. Mereka ditindas, disiksa, bahkan dihabisi. Betul-betul diperlakukan tidak manusiawi. Ayat Al-Quran bercerita yuzabbihuna. Masya Allah. Kalau kita tadabbur, apa ini? Fir'aun itu, Bapak Ibu sekalian, kepada Bani Israel itu yuzabbihuna, bukan hanya dipotong, bukan hanya dipenggal. Kalau cerita yang masyhur sampai kepada kita, Fir'aun membunuh bayi-bayi, betul. Tetapi cara membunuhnya lewat ayat ini Allah jelaskan bagaimana? Yuzabbihuna, dicincang itu bayi-bayi. Makanya dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada fiil tambahan tasdid itu bersangatan. Alim pintar, allamah sangat pintar. Zabihun menyembelih, yuzabbihuna dicincang itu bayi-bayi. Kondisi ini berlangsung berlama-lama berapa tahun. Allah pun gak ridho terhadap itu. Allah utus nabinya yang bernama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita ringkas, lewat Nabi Musa inilah Bani Israel diselamatkan. Bagaimana cara penyelamatkannya? Ujung-ujungnya itu Bani Israel, para ahli sejarah berbeda. Ada yang mengatakan jumlahnya 500.000, ada yang 1 juta. Kita nggak berbicara tentang itu. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah nikmat Allah kepada Bani Israel, diselamatkan daripada penindasan itu. Sampai nanti terpojok di pinggir laut merah. Sampai di situ apa kata Allah? Bagaimana ini Musa? Kamu sih belagu pakai bawa-bawa kita ke sini. Ini laut nih. Di belakang tentara Firaun. Itu Bani Israel karakternya begitu. Udah dibawa, dia diselamatin, masih nyalah-nyalahin. Lu sih katanya begitu. Kenapa bawa kami ke sini? Tapi Nabi Musa punya iman. Yang iman ini yang paling perlu tadi. Apa kata Nabi Musa? Tenang, Allah pun tidak akan menyanyiakan kita. Tidak lama kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkat dan lautan yang begitu hebat menjadi daratan. Lewatlah Bani Israel ini sampai ke seberang namanya Padang Tih. Sekarang ini antara Syam dengan
Palestina. Bapak-bapak yang umroh rute Turki, Palestina pasti melihat ini. Padang Tih ini padang yang luas, selamat. Begitu mereka nyebrang, tentara Firaun mengejar. Langsung Allah tutup dengan laut, tenggelam semua. Setelah sampai di seberang, coba ini renungan kepada kita. Sudah diselamatkan sampai di seberang, apakah Bani Israel ini ngomong gini sama Nabi Musa? Terima kasih ya Nabi Musa, kalau bukan karena wasilahmu kita mungkin sudah habis ini sama Firaun. Terima kasih, terima kasih. Enggak, boro-boro bilang terima kasih. Apa kata mereka? Begitu sampai di Padang Tih, aduh, ini sampai di sini panas banget ini. Ini nggak ada apa ini, namanya Padang Tih itu panas banget. Tapi Allah dengan segala kasih-Nya, apa kata Allah? Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Ketika mereka mengeluh, apa yang Allah jawab? Dijadikan awan itu Bapak Ibu mendung seketika. Yang tadinya panas jadi mendung, nggak perlu lagi bangun KPR, nggak perlu lagi bangun rumah. Padang Tih sebegitu luasnya menjadi sejuk, adem, nggak panas, nggak dingin. Kalau kita kan mau berlindung kudu bangun rumah, Guru ya. Udah bangun rumah kadang-kadang kita masih kepanasan ya. Pasang AC. Dipasang AC, namanya orang kampung. Pencet nomor 16, kedinginan. Ambil lagi selimut, serba salah kita. Bani Israel nggak pakai bangun-bangun rumah, nggak pakai ribet-ribet. Apa kata Allah? Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Dengan awan itu semua teduh. Apakah setelah itu Bani Israel, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih Nabi Musa? Enggak. Apa kata mereka? Haus nih, haus. Ribet amat ini hidup, nggak ada air, gimana? Apakah Allah marah? Tidak. Apa kata Allah? Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Begitu mereka mengeluh, apa yang Allah berikan? Allah perintahkan Nabi Musa, ya udah, tongkatmu pukulkan lagi ke batu itu. Dipukulkan tongkat ke batu, tiba-tiba langsung ada pangkalan aqua di situ. Enggak pakai penyulingan. Dan yang lebih hebatnya apa? Fanfajarat min husnata asyrata aina. Apa itu? 12 mata air. Karena Bani Israilnya ada 12 suku. Kalau di kampung kami, Marga Siregar di sini, Arahap di sini, Nasution di sini, begitu. Jadi supaya enggak berantem. Karena Bani Israel itu memang enggak pernah puas, enggak pernah bersyukur. Terus saja mencari kesalahan. Udah seperti itu, apakah mereka bersyukur? Tidak, belum. Apa kata mereka? Hausnya udah hilang. Cuman lapar nih, Nabi Musa lapar. Ya makan, minum air mulu ya gembong ini perut. Gimana ceritanya ini? Lapar. Allah dengan segala kasih sayangnya. Apa kata Allah? Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Masya Allah. Setelah mereka mengeluh lapar, apa yang Allah berikan makanannya? Manna itu Bapak Ibu, madu yang sangat manis, enak banget. Imam Qurtubi mengatakan itu ada campur roti-rotinya, kayak roti begitu. Subhanallah, nggak pakai mesan kemana gitu. Jadi disimpulkan oleh ulama yang lain, manna itu kayak sekarang kayak es krim lah Bapak Ibu. Ya, di tengah-tengah kehausan diberikan Allah es krim. Cuman es krim bukan sembarang es krim. Kalau es krim kita kan makan tiap hari bisa moncor kita. Ini enggak. Manna itu tetap kita makan, dimakan sama mereka sehat. Makanannya apa? Wassalwa. Salwa itu apa? Burung yang paling enak dagingnya, Masya Allah. Sekarang apa burung? Burung belibis ya? Berapa tuh sekilo tuh? Wah, mahal ya? Saya juga nggak pernah makan tuh. Dikasih burung belibis, salwa. Masya Allah. Apakah setelah diberikan semua oleh Allah mereka bersyukur kepada Allah? Enggak, belum. Apa kata mereka? Wa idh kuntum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Coba itu, kurang asam itu Bani Israil. Apa kata mereka? Ya, udah teduh, udah enak, terima kasih. Begitu bahasa kita. Udah haus, ada air. Lapar, ada makanan. Cuman ya Nabi Musa, mbok atuh jangan ini doang. Jangan satu tuh, coba kurang asamnya tuh. Padahal Allah berikan tadi bermacam-macam. Tapi dia bilang wahid. Kenapa cuma satu? Terus fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardi min baqliha. Apa yang mereka minta ganti daripada manna wassalwa? Min baqliha. Baqliha itu kangkung Bapak Ibu. Kangkung. Dia dikasih burung belibis, dikasih minumannya es krim, yang diminta sama dia apa? Baqliha, kangkung.
wa kisaiha, ketimun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basoliha, bawang merah. Kenapa ini mereka minta? Teringat nostalgia lagi susah dulu di Mesir. Lagi susah di Mesir, nggak bisa makan apa-apa, makannya cuma pakai itu doang. Malah kepengen yang ini. Apa pelajarannya? Kita pun umat Rasulullah jangan niru-niru seperti Bani Israel. Ada nggak yang model begitu sekarang? Sudah ada bunga melati, bunga mawar, kan cakep banget tuh guru ya. Berapa harganya? 100.000. Ibu-ibu beli janda janda bolong itu mahal banget itu. Padahal janda bolong bukan bunga, ya kan? Nah itu seperti itu. Sudah ada air kelapa sehat, dijamin steril. Kita pilih dan tuh pokari sweat, ya. Nah yang model-model begini. Kalau ibu-ibu bagaimana? Kalau diambil tamsil ini, sudah berikan Allah pakaian yang menutup cadar, yang menutup aurat. Ada juga di antara ibu-ibu yang pakai yang bukan pakaian yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita na'udzubillah. Kenapa? Kalau sudah seperti ini, nah baru hilang. Cukup kata Allah. Masih mereka mengeluh. Apa kata Allah? Ini kita berlindung kepada Allah. Wa duribat alaihimuz zillah wal maskan. Ketika sederetan keluhan-keluhan, kekufuran-kufuran nikmat yang Allah berikan, apa kata Allah? Dihinakan mereka dengan apa? Zillah, kesusahan, wal maskanah, keresauan, kemiskinan. Bani Israel. Kalau cuman susah, nggak terlalu mengapa. Ya, nggak terlalu mengapa. Tapi yang paling mengerikan apa? Waba'u bighadabin minallah. Allah murka. Jangankan Allah, Bapak Ibu, mertua kita aja malah nama kita udah nggak enak, ya, apalagi Allah. Nauzubillah wal ya'zu bidzanjal. Tapi yang menjadi catatan adalah waduribat alaihimuz zillah. Orang yang nggak bersyukur itu apa? Satu, tersiksa. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melihat nikmat yang Allah berikan. Makanya dalam Al-Quran juga Allah berikan satu contoh yang bersyukur. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Apa kekayaan Nabi Sulaiman? Jangankan makhluk yang bernama manusia, burung-burung semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Apakah dia sombong? Apakah dia enggak ibadah? Apakah dia enggak sholat? Apakah dia enggak sedekah? Enggak. Malah Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu menjadi kalimatnya. Semua yang Allah berikan ini adalah karunia Allah untuk apa? Apakah saya bersyukur atau kufur? Jadi kalau kita ringkas semua, pencapaian hamba Allah itu adalah saat dia berada di maqam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya lagi Nabi Daud alaihissalatu wassalam, juga raja, penguasa, orang kaya. Istrinya aja kata Imam Qurtubi Nabi Daud berapa? 99. Jadi kalau Nabi kita istrinya 9-12 masih sedikit. Nabi Daud 99, selirnya ratusan. Tapi meskipun demikian, apakah Nabi Daud dengan segala kepemilikan dia sombong? Enggak. Apa dia bilang? Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana cara bersyukur. Kata Allah, kamu sudah bersyukur. Enggak puas dia dengan seperti itu. Ditanya lagi, ya Allah, sekarang saya mau minta kepadamu, tolong tunjukkan kepada saya, Allah, nikmatmu yang paling tersembunyi. Apa ya Allah? Karena saya khawatir nanti enggak saya syukuri, saya dapat azabmu, kata dia. Lalu kata Allah, kalau kau pengen tahu apa nikmatku yang paling tersembunyi dalam diri manusia, apa kata Allah? Sekarang coba bernapas. Bernapas. Coba kita sekarang bernapas. Berapa oksigen yang kita pakai setiap Bapak Ibu yang sudah pernah ke rumah sakit, saudara-saudara kita yang butuh oksigen itu, berapa jumlah yang harus kita butuhkan, uang yang kita keluarkan dengan cuma nikmat bernapas. Kalau kita selami lagi lebih dalam, coba Bapak Ibu lihat, alat bernapas itu di tubuh kita ini Allah letakkan di hidung kita. Cuman kita nggak pernah nanya itu ya. Hidung kita ini coba perhatikan, Allah desain persis di tengah wajah kita. Allah buat ini hidung di atas sempit, di bawah lebar. Kenapa itu? Karena ternyata kalau kita bernapas itu kehirup, kalau di sini nggak kecil, jantung berbahaya. Karena udara sekaligus nggak cocok untuk jantung. Maka di bawah besar supaya bisa menghirup udara banyak, tapi nanti masuknya sedikit demi sedikit. Kemudian hidung ini juga Allah jadikan
Satu beda dengan yang lain. Telinga dua, mata dua, tangan dua, kaki dua. Kalau hidung kenapa satu? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Miftahud Darus Sa'adah, apa kata beliau? Sebenarnya dua juga. Kenapa? Karena hidung kita ini ada penyanggahnya. Ada penyanggahnya. Ketika sisa-sisa kotoran otak yang kita sebut dengan ingus mau keluar, satu bisa sebelah kiri, udara masuk ke kanan. Ini kan nggak pernah kita tanya ini, ya. Makanya kita selalu aja tadi kabar Israel, lihat yang kecil ke kecil. Padahal nikmat Allah yang besar di tubuh kita ini aja nggak bisa kita bayar. Dan subhanallah, hidung kita dilengkapi dengan rambut-rambut. Kata Ibnu Qayyim, kalau nggak ada rambut-rambutnya ini berbahaya juga. Ini ada rambut-rambutnya dalam, makanya jangan dicabutin rambutnya yang ada di dalam hidung. Ya, itu fungsinya ada, menyaring udara yang kotor. Dan yang lebih dahsyat lagi, lewat nikmat hidung ini kita bisa bedain mana yang bau, mana yang wangi. Kalau kita nggak berfungsi ini, udah parfum nggak laku, ya, parfum nggak laku. Apalagi mata, masya Allah, mata ini ada 7 lapisan, ya, itu diulas sama beliau. Apa? 1 lapisan aja rusak, maka mata nggak bisa melihat. Mata dilengkapi dengan cairan, namanya air mata. Air mata itu dibikin asin. Kenapa? Supaya mata kita ini, karena mata kita ini adalah salah satu organ tubuh kita yang paling sensitif, lemak yang paling lembut. Jadi kalau air mata itu nggak asin, mata kita ini akan cepat rusak. Air mata asin, air telinga pahit. Kalau nggak percaya ntar cobain sendiri dah. Ya, air telinga pahit, air ludah tawar. Cuman lagi-lagi kita nggak pernah nanya ini. Kalau mata ini nggak berfungsi, masya Allah, udah nggak ada gunanya lagi rumah. Wanita secantik apa juga udah nggak ada gunanya lagi. Lah, nggak ada bisa melihat, ya. Nah, jadi oleh karena itu, inilah yang ingin Al-Fakir sampaikan. Kita syukuri dulu nikmat yang besar ini, supaya Allah la'azidannakum, seperti apa yang Allah berikan kepada orang tua kami, Bapak Haji Samsudin bersama keluarga. Mungkin beliau diam-diam selama ini, rahasianya apa yang Al-Fakir sampaikan hari ini udah dijalankan sama beliau. Makanya Allah tambahkan. Kita mungkin nggak pernah bersyukur atas nikmat yang agung ini. Mudah-mudahan ini ya, jam berapa ini? Nah, belum lagi doa. Mudah-mudahan ini iktibar kepada kita. Terakhir, saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Ini cerita nyata, Bu. Teman saya tinggalnya di daerah Cibubur. Orang dagang juga sama seperti saya. Al-Kisah, dia Allah berikan kemudahan dalam berdagang, bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan semuanya terakhir mobil lunas sudah setahun. Cuman memang teman saya ini karena akrab betul sama saya, itu 6 bulan lagi mobil Avanza belum lunas, itu dia nggak ada berhentinya mobil Innova. Pokoknya Avanza itu di mata dia, aduh nggak asik lagi nih, gitu. Terusan. Tapi nanti ini terkonfirmasi setelah kejadian. Apa kejadiannya? Dia tinggal di sebuah perumahan, parkirnya pas-pasan, mau masuk ke dalam parkir juga harus mundur, karena ada motor-motor di kiri kanan. Pelan-pelan harus bisa masuk. Sampai di dalam pagar digembok, ya, pagar digembok, mobil itu sering saya pakai. Ada kunci rahasianya, dikunci setir, pokoknya untuk ikhtiar sebagai manusia sempurna. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Begitu suatu subuh, begitu dia buka pintu, dia lihat mobil kesayangannya sudah tidak ada. Begini-gini matanya nih, benar nggak hilang ini? Lah, parkirnya aja susah. Dan anehnya, mobil di luar banyak parkir. Sampai gini-gini. Karena saya teman akrabnya, saya lah orang yang pertama ditelepon namanya, sambil nangis-nangis. Ya layaknya saya sebagai teman, saya datanglah mengobati kan, memberikan mauizah, nasihat-nasihat. Nah, ketika saya sampai di rumahnya, dia sendiri menyampaikan apa? Kesimpulannya, emang dia itu katanya sama istrinya adalah tipikal orang yang nggak pernah bisa melihat nikmat Allah tadi. Maka itu teguran kepada dirinya. Dan ini terucap dari lisannya. Kalau saya nggak tahu, mana saya tahu hati orang. Ya, dia yang mengungkapkan itu. Makanya kemudian dia bisa lagi bersabar. Apa artinya? Waduribat alaihimuzillah tadi adalah
peringatannya kepada kita, jangan sampai-sampai kita lupa, apalagi kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa tadi? Kesehatan. Nggak bisa dibayar dengan apapun. Ya, siapa yang rela matanya dicongkel satu, dikasih uang 2M, nggak ada yang mau. Berarti apa? Kalau kita sehat aja, udah alhamdulillah. Ya, fokus kita nikmat yang ada dulu, jangan kayak Bani Israil. Ya, nikmat yang ada dulu, supaya nanti Allah tambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Karena di sana ada janji Allah, la azidannakum, akan aku tambah nikmatku kalau engkau bersyukur. Wala in kafartum, tapi kalau kufur, hati-hati, inna azabi lasyadid. Ajakku pedih, kata Allah, bukan dikurangin. Jadi ada orang nanti makin kaya nggak sholat, makin sukses nggak puasa, makin berjaya nggak pernah sedekah. Jangan heran, Bu, jangan heran. Saya ingin menyampaikan, itulah model hamba Allah yang di dunia ini yang sudah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan heran. Dan kita nggak perlu iri dengan orang seperti itu. Tapi kalau kayak orang tua kita, Bapak Haji Samsudi, ya ibadahnya tekun. Ini orang tua kami, Bu, di Jakarta ini. Kemudian diberikan Allah nikmat-nikmat. Itu iri kita tuh, kepengen seperti itu. Tapi kalau yang tadi enggak, maka poinnya adalah yang patut kita syukuri selama-lamanya adalah nikmat iman dan Islam. Kalau iman dan Islam enggak ada, semua jadi enggak bernilai. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab yang tidak beriman, siapa mereka itu? Syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk. Tapi kalau kita beriman, meskipun kita miskin, meskipun kita tadi sakit-sakitan, sakit menjadi wasilah ampunan Allah, sakit menjadi angkat derajat sama Allah, tapi iman tetap sempurna. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah orang-orang beriman, sebaik-baik makhluk Allah di muka bumi ini. Kita berdoa yang hadir dalam kesempatan ini, mudah-mudahan istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada penghuni rumah ini. Mudah-mudahan ini menjadi rumah baiti jannati, surga sebelum surga kepada penduduknya, menjadi rumah yang berkah, keluarganya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lewat pahala-pahala amal-amal soleh yang sudah kita lakukan hari ini, Allah, kita berniat semoga Allah khususkan kepada ahli bait, sahibul bait, sahibul hajat. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya, Guru, mohon maaf. Walaupun minkum, ini yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.